warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat sekali ya sepertinya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah untuk dilancarkan proses pembelajaran kita hari ini dan diberikan kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Nomi Elpariana Hadir, Bu. hadir ya. Hadir semua ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi, kita akan membahas tentang keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Ibu telah menyiapkan materi kita tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Buka dulu ya. Ya, Bu. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu bisa mencapai kompetensi dasarnya yaitu siswa dapat memahami kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Siswa dapat menjelaskan keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Siswa dapat menyebutkan sesembahan masyarakat Arab sebelum Islam dan dapat mendeskripsikan keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Masuk pembahasan selanjutnya. Sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Nah, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab pada mulanya itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, di mana ajaran ini disebut dengan agama Hanifiyah atau Hanif, yang artinya agama yang benar dan lurus. Tetapi, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai, di mana Amr ini ketika itu bangsa Arab sudah menyembah berhala pada kekuasaan Jurhum. Tetapi Amr bin Lu'ay ini dia datang untuk menguasai bangsa Arab sehingga Jurhum itu bisa dikalahkan dan bisa menguasai bangsa Arab. Nah, ketika dia menguasai bangsa Arab, Amr bin Lu'ay ini meletakkan batu berhala yang bernama Hubal. Sehingga pada saat itu mulailah berhala-berhala itu berada di Ka'bah dan banyak-banyak berhala lainnya yang juga menjadi sesembahan bangsa Arab pada saat itu. Menurut Ibnu Kalbi, apa yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala yaitu adalah ada sebuah keyakinan yang dipercayai oleh bangsa Arab bahwa barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu di tanah haram Ka'bah. Sehingga ketika mereka meninggalkan tanah haram, mereka mengambil batunya. Dan itu menjadi sesembah keramat mereka. Mereka meletakkan batu itu dan mengelilinginya seperti mereka mengelilingi tawaf di Ka'bah. Dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah nama-nama berhala yang disembah oleh bangsa Arab yang terkenal, seperti Al-Uzza, Hubal, Al-Lata, dan Manat.
di mana Al-Uzza, Hubal, Al-Lata, dan Manat ini menjadi sesembahan yang agung. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ada beberapa bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam, selain dari menyembah yang namanya berhala, di mana berhala itu adalah patung yang terbuat dari batu, logam, dan kayu. Selain itu, bangsa Arab juga memuja atau menyembah di luar dari berhala tadi, seperti menyembah malaikat, di mana bangsa Arab meyakini bahwa ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu merupakan putra-putri dari Tuhan, sehingga mereka menyembah malaikat. Yang kedua yaitu menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan ruh-ruh leluhur mereka menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat, jin, ruh, dan hantu itu akan mendiami tempat yang dikeramati tersebut, sehingga bangsa Arab menyiapkan sesembahan atau mengorbankan binatang-binatang ternak untuk diserahkan kepada apa yang mereka sembah, sehingga mereka percaya akan terhindar dari bencana. Yang ketiga, menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang di sini adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergemerlap pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan anugerah, diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta ini. Selanjutnya, menyembah berhala yang terbuat dari batu, kayu, dan logam. Seperti yang Ibu katakan tadi, menyembah patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Beragama Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, selain bentuk-bentuk pemujaan tadi, bangsa Arab juga mempercayai beberapa takhayul. Di antaranya, di dalam setiap perut orang ada ular, di mana timbulnya perasaan lapar itu karena ular menggigit perut manusia. Itu kepercayaan mereka terhadap takhayul. Sehingga jika seseorang merasa lapar, itu berarti ular dalam perutnya itu menggigit perutnya. Kedua, mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Mereka percaya dengan memakai cincin atau yang terbuat dari tembaga atau besi, dengan keyakinan mereka itu akan membuat mereka kuat. Yang ketiga, bila mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Berikutnya, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam itu ada 4 bidang. Yang pertama, bidang sosial ekonomi, bidang sosial politik, bidang tata sosial, dan bidang bahasa dan seni bahasa. Pembahasan pertama kita, bidang sosial ekonomi, di mana keadaan sosial ekonomi bangsa Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya, di mana terbagi menjadi 2 keadaan sosial ekonominya, yaitu untuk masyarakat yang tinggal di pinggiran kota atau di daerah pertanian, dan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaannya. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang tandus, oleh sebab itu kan Arab itu terkenal dengan padang pasirnya, sehingga banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap atau nomaden.
Mereka tinggal di pedalaman yang biasa disebut dengan masyarakat Baduy atau suku Baduy, yang mata pencariannya yaitu beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Dan pada bidang pertanian juga dikerjakan oleh suku-suku yang tinggal di daerah-daerah subur, terutama yang mendiami daerah seperti Taif, di mana di tempat itu mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, itu perekonomiannya lebih dominan kepada perdagangan, di mana mereka melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk melakukan perdagangan. Sama seperti Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang melakukan perdagangan sebelum ia menjadi Rasul. Yang kedua, dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang teratur seperti sekarang saat ini kan, di mana pada masa itu mereka menyebut seorang pemimpin yaitu syekh atau amir, di mana pemimpin ini mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Dalam bidang tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya, di mana itu tidak mau mengalah dengan orang lain. Tetapi ada sisi baiknya, yaitu menghormati dan memuliakan tamu. Moral masyarakat Arab itu sangat buruk, sehingga masyarakat Arab disebut kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras, itu sudah hal yang biasa mereka lakukan bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka melakukan perampokan di suku-suku lain, sehingga tak jarang terjadi perselisihan atau peperangan antar suku. Yang lebih buruknya lagi, di mana moral masyarakat Arab sebelum Islam ini, yaitu seperti membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan, di mana mereka menganggap bahwa anak perempuan itu menyusahkan orang tua saja. Sehingga ada beberapa suku yang menganggap bahwa anak perempuan tidak ada gunanya dan menyusahkan orang tua. Oleh karena itu, mereka merasa terhina jika memiliki anak perempuan, sehingga mereka membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Beberapa suku yang melakukan kegiatan keji dan tidak berperi kemanusiaan ini, yaitu seperti suku Tamim dan suku Bani Asad. Nah, selanjutnya dalam bidang bahasa dan seni bahasa. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa ini, pada saat itu masyarakat Arab sangat menyukai syair-syair dengan bahasa-bahasa yang indah. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun akan diadakan acara yang akan mengundang dan para penyair di berbagai daerah.
Di masa itu, orang yang bisa bersyair bisa mengubah status sosial atau derajatnya di dalam kalangan bangsa Arab. Sehingga siapa yang bisa bersyair itu bisa mengubah derajatnya yang dari tadinya rakyat biasa bisa menjadi orang yang terhormat. Karena pada masa itu masyarakat Arab sangat menghormati dan sangat menyukai orang-orang yang bisa bersyair. Selanjutnya, ya, selesai materinya. Sampai di sini, adakah ingin yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, sudah paham ya? Ya, Bu. Mungkin itu saja dari Ibu. Untuk tugas di rumah, silakan baca tentang buku paketnya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.